Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi jamil awliya wa syuhada wa salihin wal ahmad rasyidin musni ila sayyidina Rashida Burda Muhammad al-Bushiri musni ila sayyidina Kiai Haji Junaidi bin Madras musni ila almarhum Gusti Kubay bin Abdul Ghani musni ila Utin Ikoy binti Gusti Nuir Sunilarihi almarhum Muhammad Chandri binti Gusti Tarmizi Sunilarihi Mas Mu'in bin Mas Amul Sunilarihi Mesah binti Bakrin Sunilarihi Siti Wahidah binti Mas Mu'in Sunilarihi amara hadal masjid sabiqan wa lahiqan wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in anna Allah yataghasham birrahmah wal maghfirah wa yaskunuhum al jannah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim nawaina man aslafuna salil habib mustafa min al-hind wa al-habib taufiq bin abdul qadir as-suga wal habib umar bin ahmad bin syabab wa salim wal habib ali zain al-abidin abdurrahman al-jufi wal habib nabil bin fuad al-musawa wal habib zain bin ibrahim bin smith al-habib Abdullah Sagaf anallah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ahlakana fi ahlakihim ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم وصم فعينان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعدما آيانه في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن
أو أسكر بالحصى من راحتيه رمي مولاه أبدا على حبيبك خير الخلق كل نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتكم مولاه على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على سكن بلا قدم مولاي صلي كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بدء الخط باللغم مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وما هوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار أنه عمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا كرمي فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من عارم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi amin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah anallaha yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqihna wa iyyakum fid din wa yu'allimuna wa iyyakum ta'wil wa yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil bijahi sayyidil mursalin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya muliakan Ketua Masjid Nurul Muraqabah Ustadz Syarifuddin, yang kami muliakan Takmir Masjid Nurul Muraqabah, yang saya hormati segenap para asyatid, para orang tua kita, Ustadz Subandi, Ustadz Ahmad Mubashir,
para hadirin, pecinta-pecinta Allah, pecinta-pecinta baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah takdirkan kita duduk di majlis yang barakah ini, di tempat yang mulia ini. Insyaallah hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah berkat perkumpulan ini. Insyaallah barakah manfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita curahkan, kita haturkan kepada al-insanul kamil, manusia paling mulia, akhlak yang paling istimewa, yaitu baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah bi Syarhih Nailur Raja. Alhamdulillah, kita sudah masuk fasal nawaqidul wudu'i arba'atu asya, yang membatalkan terhadap wudu. Arba'atu asya'a itu ada 4 bagian. Malam Kamis yang lalu kita menjelaskan syarat-syarat daripada syaratnya wudu yang ada 10. Kemudian kita melanjutkan kajian tersebut di awali dengan nawaqidul wudu'i arba'atu asya, yang membatalkan terhadap wudu. Arba'atu asya'a itu ada 4 bagian. Penting juga bagi kita. Karena apa? Di tempat saya ada anak ngaji, tanya sama saya, "Beb, kalau kita nginjak tainya ayam itu batal?" Macam-macam aja. Namanya anak kecil. Nah, oleh karena itu kita belajar. Masa kita nginjak kotorannya ayam bisa batalkan, dari mana kan gitu. Nah, kita belajar di sini supaya kita bisa tahu, kita bisa ajarkan anak-anak kita untuk supaya mengetahui daripada sesuatu ibadahnya kita supaya sempurna. Nawaqidul wudu'i, yang membatalkan terhadap wudu, arba'atu asya' itu ada 4 bagian. Nawaqid jam'u naqidin. An-nawaqid ini jamak daripada naqidin, yang membatalkan. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal maniyya. Yang membatalkan terhadap wudu yang pertama, bagian yang pertama, yaitu yang keluar min ahadis sabilain, yaitu dari salah satu dua jalan. Jelas itu sudah, kita sudah tahu, sudah mutlak pasti batal. Mau yang keluar kelereng kah, misal contoh kering bib, kelereng yang keluar tetap batal. Lain kayak kemarin, apa itu, tupai itu ya. Nah, kalau kopinya masih utuh, maka itu dikatakan kopi tersebut mutanajis, kopi tersebut kena najis. Ada kopi apa namanya? Kopi luwak. Nah, kopi luwak itu kalau kunyahannya tupai sampai tidak menghancurkan kopi, maka itu boleh kita gunakan. Kalau kopinya itu apa namanya, hancur sebelah misal, kena kunyahan beb, tidak sempat tidak utuh kopinya, maka kopi tersebut sudah dikatakan najis, bukan mutanajis. Kalau yang mutanajis yang tadi masih utuh keluar di dalam perutnya tupai, masih dalam keadaan utuh, itu yang dikatakan mutanajis, benda yang terkena najis. Kalau kita lain, sudah mau yang kering mau yang keluar tetap najis. Yang membatalkan terhadap wudu al-khariju min ahdi sabilain, yaitu yang keluar dari salah satu kedua jalan. Mau air kencing, maupun buang air besar, itu sudah batal. Atau yang namanya wadi, atau ada yang namanya madi, itu batal semua, najis. Illal mani, kecuali mani, air mani itu
suci. Tidak membatalkan wudu, akan tetapi mewajibkan mandi wajib. Jadi kalau keluar selain daripada mani, semuanya batal wudunya. Ada yang keluar setelah sahwat itu wadi. Kalau setelah kita angkat-angkat berat, kadang ada yang keluar di daerah kemaluannya kita kayak agak putih bening atau encer lah. Itu dikatakan madi atau wadi. Itu batal, najis juga. Lain illal mani, kalau mani itu memang betul-betul suci. Kalau air kencing, madi, wadi itu sudah najis. Kadang kita berat-berat angkut berat, terlalu capek kita, pekerjaan terlalu capek, bisa kita keluar wadi. Atau setelah hampir kita sahwat, ada yang keluar madi, itu batal, najis. Ya, termasuk membatalkan terhadap wudu. Jadi harus kita perhatikan. Paham ya? Yang di sini al-khariju min ahadis sabilain min kubulin aw duburin. Pokoknya yang keluar dari jalan depan, jalan belakang itu sudah dikatakan batal, terkecuali mani. Seandainya sampean punya wudu terus keluar mani, nyelum ke kolam, nawaitul ghusla li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, ngambang keluar, sudah suci sudah. Apakah batal wudunya? Tidak. Selama tidak memegang kemaluan. Kalau dipegang ya batal. Nanti kita tahu apa-apa aja yang membatalkan terhadap wudu. Asani, yang kedua, zawalul akli binaumin aw ghairihi. Yang kedua yaitu zawalul akli, hilangnya akal dengan sebab tidur. Aw ghairihi, atau selainnya tidur. Al-makna an-nasaniyah min nawaqidil wudu zawalut tamyizi yaqinan bin naumi awil junun awil ighma awis sara awis syukri aw nahwiha. Sebab-sebabnya hilangnya akal ini di sini banyak dijelaskan. Bisa sebab tidur, bisa dia itu gila, habis wudu terus gila, habis itu sadar lagi. Gila, tidak lama 1 jam, habis itu sadar lagi. Maka orang tersebut hilang akalnya, termasuk membatalkan terhadap wudu. Au al-ighma, atau ighma ini pingsan. Habis wudu mungkin tidak makan, lapar, langsung seketika itu pingsan. Maka bangun, maka orang tersebut membatalkan terhadap wudu. Jelas ya? Au ghairihi, atau selainnya, mabuk misal. Mabuk di sini bukan gara-gara kita perjalanan terus mabuk mual, bukan. Mabuk di sini kadang kita gara-gara hilang ingatan itu ya minum khamr misal. Sekiranya sudah mabuk, ingatan itu sudah ada lagi, ngambang ingatannya. Nah, kalau mabuk berjalan bukan mabuk itu maksudnya. Yang dimaksud ini mabuk yang menghilangkan akal. Lihat orang-orang mabuk, tidur di teras, tidur di mana, orang-orang yang mabuk, yang tidak sadar sama sekali. Nah itu, orang yang seperti itu maka batal sudah wudunya ya. Au nahwiha, atau selain daripada keduanya. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin yang menempatkan maq'adatahu, tempat duduknya minal ardi. Kayak kita ini. Nah, kita ini bahasa ini silah ya. Kalau orang Jawa silau ya. Lek wong Jawa silau. Kalau orang bahasa Indonesia silau itu kena matahari silau itu ya. Kalau Jawa silau itu ya kayak kita ini. Nah, kalau kita tidur dalam keadaan posisi seperti ini, kadang musim sholat Jumat itu sering. Kalau seandainya tempat duduknya kita tidak berubah, mau tidur kah, mau mengeluarkan
zat-zat kimia di dalam mulutnya kita, misal contoh. Saking lelahnya ya, sholat Jumat keluar semua. Sudah tidak sadar ini, tinggal iqamah bangun gitu aja. Tidur. Wah, lelapnya orang ini. Bangun ketika iqamah, kalau posisinya tetap dalam seperti ini, maka tidak batal wudunya. Kalau seandainya sampean tidur lelap berubah seperti ini, maka batal. Istilahnya maaf pantatnya sampean terbuka, maka itu batal sudah wudunya. Kalau dalam keadaan seperti ini sudah mau ngoroknya kayak apakah sampean, tidak membatalkan terhadap wudu, tapi asal jangan sampai berubah. Tidak silah gini, sila. Nah, tidurnya kita duduk tapi sila seperti ini. Atau ada sandaran. Sekiranya bahasa maaf lah, bahasa Indonesia, pantatnya kita itu tertutup, tidak terbuka. Kalau seandainya kita berubah seperti ini, batal. Tapi kecuali kalau seandainya sampean sudah tidur terlelap, habis itu ingat bangun. Kalau sampean merubah posisi, itu kan sudah dalam keadaan sadar. Nah, kalau seandainya sudah gini, saking lelahnya bangun-bangunnya terdampar lah misal contoh, maka udah batal. Atau seandainya sampean tidur terlalu lelap, ketika biasanya kan musim itu, mau tidur mau jatuh ke belakang itu kan saking lelahnya. Kalau sampean seperti ini langsung bangun, maka tetap tidak dikatakan batal. Kalau sudah gelap baru sadar sampean, itu sudah batal, itu sudah wudu aja lah. Karena dijelaskan banyak di dalam kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, itu dijelaskan perincian. Kalau kita posisinya gaya apa. Kalau seandainya kita ada sandaran bantal, tidur sudah lelap sandaran. Kalau seandainya diangkat sandaran batalnya itu, kalau kita mau jatuh kita bangun, itu tetap tidak dikatakan batal. Sandarannya kita diambil, sudah sandaran gini, sandaran. Terus tidur, jatuh, langsung gelempo, kok gelempo bahasanya. Terdampar misalkan, geblak lah itu Jawa lah ya. Geblak misal, maka geblak baru sadar, maka seketika itu batal. Kalau sudah kaget seperti ini masih belum dikatakan batal. Nah, ini untungnya. Atau biasa orang-orang alim tuh bawa habwa. Tahu habwa yang biasanya orang-orang soleh yang bawa hijau kadang. Nah, itu kadang seperti ini. Nah, itu enggak apa-apa. Asal, tapi lebih enak pakai habwa kalau kita ngikutin sunnahnya Nabi. Kalau sunnahnya Nabi sering pakai habwa itu. Kalau orang-orang alim, kalau sampean pengen dilihat di Google tuh habwa, tulis habwa aja, nanti ada. Memang untuk alat buat untuk duduknya kita nyaman, tidak capek kadang seperti itu. Itu habwa namanya. Kalau itu enak, sudah aman, tidak bakalan jatuh-jatuh sampean. Karena terlindungi. Nah, kalau tidak ada apa-apa, ya itu asal tidak berubah posisinya kita, maka tidak batal. Jelas ya? Kesurupan apa? Nah, orang kesurupan. Apakah membatalkan ya? Kesurupan ini sudah hilang ingatan juga. Termasuk tergolong daripada aunahwiha, awis syukur, atau tergolong daripada orang yang mabuk. Orang yang mabuk kan sudah hilang ingatan. Terus kemudian orang yang kesurupan, orang yang kesurupan ya dibawa ke Samsudin. Enggak. Orang yang kesurupan kan sudah ingatannya sudah hilang. Kan sudah dikuasai sama siapa? Jin. Sudah dikuasai sama jin, maka wudunya batal. Jelas ya? Kenapa? Karena apa? Kadang pantat itu belum terbuka. Kalau yang gemuk-gemuk ini mantap, tidak bakalan kebuka. Mantap sudah. Olehnya kan sudah duduknya pasti anteng sudah. Kalau orang yang kurus, ini susah ini, orang-orang yang kurus nih. Agak susah. Takutnya kita berubah sedikit terbuka, pasti terbuka. Kalau orang yang gemuk kan udah
Kebanyakan apalah kalau orang gemuk? Lemak ya. Jadi kan tidak gampang terbuka itu. Nah itu. Ya maaf-maaflah ini ngaji sambil ketawa lah, tidak apa-apa. Biar kita masuk. Jelas ya? As-salisu, yang ketiga, al-iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Syarat bagian yang ketiga yang membatalkan terhadap wudu yaitu iltiqa'u basyaratai rajulin, yaitu bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan kabiraini yang sama-sama besar, ajnabiyaini yang keduanya orang lain, bukan sebab musaharah, pernikahan, rodok, anak sesuson, kemudian kekeluargaan saudara. Nah, itu masih ada kata-kata mahram. Kita jangan salah, bukan muhrim. Kalau muhrim ini bahasa Arabnya muhrim orang yang mau berangkat ihram. Nah, kalau yang mahram, nah maka ini yang mahram ini kita bersentuhan boleh. Kadang jangan, bukan muhrim, bukan itu. Perkataannya salah kita. Cuma sudah keterbiasaan akhirnya ya pakai bukan muhrim. Sebetulnya apa Beb yang betul? Bukan mahram. Cuma diganti aja mahram sama muhrim. Ya. Nah, kadang kita salah. Nah, di sini dijelaskan. Al-kabirani huna huma alladhani balagha hadda syahwati urfan inda arbabit tiba'is salimati wa dhabitu syahwat intisharu dzakari fir rajul wa milul qalbi fil mar'ah, yaitu yang dikatakan orang besar, yaitu orang yang mempunyai batasan syahwat. Nah, batasan syahwat secara secara umum. Nah, kayak apa Beb? Misal contoh. Nah, di sini ini ustaz sudah tahu nih, wadhabitu syahwat. Pengertian syahwat ini intitharudz dzakari fir rajul, bangunnya alat kelaminnya kita bagi orang-orang laki-laki. Dongkrak. Maaf ya. Wa milul qalbi fil mar'ah. Ada condong di dalam hati itu rasa suka bagi orang perempuan. Kalau laki yaitu tongkatnya bangun. Kalau laki gampang mudah bangun, itu yang dikatakan syahwat. Seandainya ada orang laki ini syahwatnya kuat, ngelihat anak umur 11 saja sudah bangun. Kalau kita nyentuh anak yang umur 11 tahun atau umur 8 tahun, batal kita sudah. Karena apa? Sudah dari syahwatnya kita besar. Kita tidak perlu mandang sama-sama besar Beb, tidak. Kalau kita sendiri, misal contoh saya syahwatnya besar, ngelihat umur orang 8 tahun, anak 8 tahun, 7 tahun tongkat bangun, maka saya nyentuh anak tersebut batal. Lain halnya kalau kita syahwatnya biasa, mandang anak tersebut, cantiknya, lucunya anak itu, tidak ada tongkatnya bangun, berarti kita nyentuh aja boleh, tidak membatalkan terhadap wudu. Intinya ini, pokoknya sama-sama besar. Kalau sekarang sudah SMP itulah Ustadz ya, SMP itu sudah kelas 6 sudah ya. Kelas 6 sudah ya. Nah, kelas 6 itu sudah sama-sama besar. Kalau kita menyentuh yang bukan mahramnya kita, maka kita wudunya batal. Kadang ada orang alim umur 11 tahun, kadang mereka ini ada anak mau cium tangan, kadang tidak boleh, cuma dipegang rambutnya aja. Mudah-mudahan barokah gitu. Kalau kita yang cantik kita terima, yang jelek mohon maaf lahir batin. Kalau yang cantik aja dilus-lus tangannya, kurang ajar orang ini ya. Kalau perlu kita perlu adab sebetulnya. Ini tidak boleh kita sentuh.
Sepupunya kita tidak boleh menyentuh. Beb, enggak enak beb, sudah adat istiadat. Kalau perlu ya dibuang adat istiadatnya. Kita ini bukan masalah urusan adat istiadat. Yang menentukan adat istiadat itu Allah. Oh, sepupu ini boleh kita nikahkan, berarti tidak boleh kita sentuh. Oh, keponakan ini boleh kita sentuh. Oh, paman ini boleh kita sentuh. Seperti itu. Ada aturan-aturan untuk kita, jangan ngasal sampean kita sentuh. Ada orang pasar bersalaman kita, oh baik-baik, padahal yang bukan mahram. Nah, ini harus kita tahu. Nanti kita perinci siapa-siapa yang mahramnya kita, siapa-siapa yang bukan mahramnya kita. Allah. Tanbih. Nah, ini lupa belum. La yantaqidu wudu'u ahadin minal anbiya binaumin wala igma'in. Ini paling tambahan aja. Tidak membatalkan wuduknya salah satu daripada para nabinya Allah dengan nabi ini sebab tidur, nabi ini igma, pingsan misal. Para nabi-nabinya Allah ini tidur igma itu tidak membatalkan. Lain kayak kita, tidurnya kita pasti batal, apalagi kita pingsan. Kalau nabi di sini la yantaqidu wudu'i ahadin minal anbiya, tidak batal meskipun nabinya Allah ini tidur. Karena apa? Hatinya tidak bakalan tidur, itulah nabi. Karena apa? Nabi ini adalah utusannya Allah, rasul utusannya Allah. Memang harus setiap saatnya ingat sama Allah. Kalau orang itu kalau manusia sudah mendapatkan utusan dari Allah, maka nafsu itu sudah tidak berkembang biak. Taatnya kepada Allah yang berkembang biak. Makanya orangnya rasul nabinya Allah itu tidur tapi hatinya tidak tidur. Jelas ya? Al-ajnabiyah man laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aw rada'in aw musaharatin. Nih. Yang al-ajnabiyah, kata-kata ajnabiyah udah Isa. Berapa menit lagi? 5 menit ya, cepatnya. Oh, 3 menit. Ya, kita lanjutkan ini sedikit aja. Setelahnya insya Allah kita lanjutkan di Rabu yang akan datang. Al-ajnabiyah man laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aw rada'in aw musaharatin. Al-ajnabiyah yaitu seseorang yang bukan di antara keduanya mahramiyatun. Keduanya bukan mahram, itu yang dikatakan orang lain, paman, bibi. Nah, kita perlu ketahui, kalau kita punya paman, paman ini punya istri. Kalau bahasa kita, istrinya paman itu apa? Bibi ya, kalau bahasa bibi. Nah, lain bibi di antara saudaranya ayah. Nah, ini kita harus tahu. Yang bukan mahram, bibi istrinya paman, itu bukan mahram, kita sentuh batal. Jelas ya? Kalau bibi dari saudaranya paman, saudaranya ayah, ya, bibi saudaranya ayah atau bibi saudaranya ibu, maka itu mahram. Jelas? Diulangi lagi. Bibi yang asalnya dari istrinya paman itu bukan mahram, kita sentuh batal. Kalau bibi yang dari adiknya abah, adiknya ayah, kakaknya ayah misal, maka itu mahram. Nah, kadang enggak, asal bibi bersalaman. Acil-acil di orang jualan wadah salaman juga. Aduh, kacau. Jangan, kita harus tahu adatnya, kita harus tahu aturannya. Oh, ternyata bibinya suaminya istrinya paman, kita jangan sampai menyentuh. Kalau kita nyentuh batal. Beb, kalau kita gini beb sama orang lain beb, cuma orangnya tua sudah sepuh, enggak apa-apa. Sebagian ulama tetap batal, cuma kita menghormati, bukan masalah haram.
bukan masalah haram. Kalau sudah tua betul, kita boleh cium tangan sama orang perempuan tersebut asal tua. Namanya janda ini ngalih, janda sugih lagi kata Ustaz Subandi. Ya, kalau ke orang tua, apakah batal wudunya? Batal. Cuma kita menghormati karena beliau orang tua. Bagikan orang tuanya kita gitu aja. Jelas ya? Udah isya ya? Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi nanti. Insyaallah kita perinci siapa-siapa yang mahramnya kita, siapa-siapa yang bukan mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-kusri unsa wa dzakar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nuhda bil khair wa nukfa kulla syarr rabbana wa salih lana kulla syughun wa akir bir ridha minkal uyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi ta'ala mustafa man ilah lakida'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yushari fi rudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.